Aldo tahu kan badan tante semok begini, bawa lemak banyak, berat oi. Ya udah kalau mau istirahat, saya juga capek. Sebenarnya arah kita kemana sih ini? Takutnya kita malah menjauh dari pintu itu, Dok. Oke begini, kalau kita ngandelin penglihatan untuk nyari pintu itu akan sangat sulit. Coba, sekarang semua diam dulu, kita andelin pendengaran kita. Di mana ada suara, di situ pasti ada udara. Di mana ada udara, di situ pasti pintu keluarnya. Duh, kuping gua budak lagi nih. Oke, tante ngerti. Kad, mending lu diem deh, jangan banyak omong dulu. Tapi kalau kita nyari pakai arah angin gimana, Dok? Susah peot, di sini hampir nggak ada angin. Ini aja tante gerah. Tapi Bang Peot ada benernya juga tante, karena di sini nggak ada angin. Kemungkinan pas ada angin, ini satu-satu udah ada yang masuk dari pintu keluar. Cerdasnya anakku. Alah, bacot. Anak durhaka. Oke, coba kita hening sejenak. Hah, ke arah sana. Ayo. Lu yakin, Dok? Ini jalan keluarnya. Awas lu ya kalau salah. Gua udah capek banget ini. Lu sih enak masih muda. Kita ikhtiar aja dulu, Pak. Daripada diem kan. Udah sih, Pak. Ikutin aja. Kita juga lagi sama-sama berjuang ini. Tahu lu kan bawel banget. Gue jajelin tikus juga lu. Iya, gue sih kagak doyan. Emang lu tuh habis 6 tusuk. Sialan lu. Nah, alhamdulillah. Itu kayaknya pintu keluarnya deh. Wah, iya bener, Dok. Hebat lu, Dok. Iya, gue juga hebat kali. Udah ayo, cepet. Udah gerah banget ini gue. Akhirnya kita bisa pulang. Dikunci nggak ya kira-kira pintu ini? Ya udah biar gue duluan dah yang keluar. Udah sesek banget ini napas gue. Diungkep di sini. Ya udah naik duluan, Pak. Cepet akad. Gerah ini gue. Hati-hati, Pak. Keras banget ini pintu. Dikunci kayaknya ini mah. Pakai tenaga kan? Lu gitu aja nggak kuat. Banyak omong lu mau lihat. Sini bantuin gua ya. Bisa nggak Parungkan? Sudah lama kita bertugas bersama kan? Iya Pak, hampir 5 tahun lebih. Baru kali ini aku lihat berkas yang begitu rapi. Benar Pak, tidak ada celah sedikit pun. Terlalu sempurna rasanya untuk kasus biasa. Itulah yang membuatku merasa tidak tenang. Tadi aku cek data latar belakang tersangka. Ada yang hilang ya Pak. Semua catatan pentingnya sudah dihapus bersih. Dirapikan seolah tidak pernah ada. Bahkan arsip lama pun tidak bisa dilacak. Hanya orang berkuasa yang bisa melakukan itu. Laporan saksi juga terlihat aneh. Bagaimana maksudnya Pak? Kalimatnya sama persis satu sama lain. Tidak ada detail pribadi, seperti cerita asli. Seolah mereka menghafal teks yang sama. Kau tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Itu Pak Karto. Pak Karto, yang selama ini dianggap warga baik dan dermawan. Maksud Bapak, semua berkas aneh ini dia yang atur. Tepat sekali. Astaga, ternyata dia sudah menipu kita selama ini. Pak Karto dulu bilang, jangan pernah percaya berkas yang terlalu rapi. Dia pernah dapat perintah menangkap orang tak bersalah ya Pak. Katanya, orang itu cuma alat untuk menutupi kesalahan pejabat. Kasus itu ditutup paksa, dan Pak Karto dipindahkan ke pos terpencil. Jadi dia dibungkam. Kita sudah sampai di lokasi yang ditentukan. Suasananya benar-benar sepi Pak. Seolah tidak ada kehidupan. Hati-hati, ini mungkin jebakan dari Pak Karto. Siap, hamba mata. Jangan terpisah, selalu jaga jarak, dan pantau sekeliling. Mari kita selamatkan anak-anak dan tangkap. Mari kita bergerak pelan-pelan menuju pintu depan. Pintu gerbang sudah terbuka sendiri, Pak. Kita sudah berdiri di sini sebentar. Tapi rasanya waktu berjalan sangat lambat. Pintu ini seolah menjadi batas antara yang kita tahu dan rahasia yang disembunyikan Pak Karto. Benar, dari luar terlihat biasa saja. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik tembok ini. Seperti ada mata yang terus mengawasi kita dari kegelapan. Lihatlah, sekeliling pintunya. Tidak ada tanda kunci yang dipasang baru. Tidak ada jejak kaki yang jelas di lantai depan. Semuanya sengaja dibuat sama. Seolah tidak ingin ada orang yang tahu siapa yang sering datang ke sini. Aku juga memperhatikannya. Bahkan rumput di pinggir jalan pun
tidak terinjak. Ini bukan sekadar rumah kosong yang terbengkalai. Ini tempat yang dijaga dengan cara yang tidak biasa. Kau ingatkan berita anak-anak yang hilang di daerah ini selama setahun terakhir? Tidak ada satupun yang ditemukan kembali. Tidak ada jejak. Tidak ada barang yang tertinggal. Semuanya hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Tentu, ingat, warga sempat heboh. Tapi, laporannya tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak ada bukti. Padahal, banyak orang melihat anak-anak itu berjalan ke arah sini sebelum hilang. Itu bukan kebetulan. Pak Karto yang menghentikan penyelidikan itu. Dia punya kuasa untuk menyembunyikan apa saja. Bahkan, menghapus ingatan orang-orang yang mulai curiga. Jadi selama ini dia berjalan bebas di tengah masyarakat. Tersenyum ramah. Sementara di dalam sana, dia melakukan hal sekeji itu pada anak-anak tak berdosa. Itulah yang paling mengerikan. Dia menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng orang dermawan dan penolong. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang sering membantu warga ini justru dalang dari semua penderitaan itu. Suara yang tadi kita dengar, itu pasti tangisan mereka. Mereka menunggu orang yang berani datang menjemput mereka. Mereka tidak perlu menunggu lagi. Kita datang ke sini bukan hanya untuk menjalankan tugas, tapi untuk menebus semua kesalahan yang tidak sempat diungkapkan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan Pak Karto melarikan diri lagi. Tidak peduli seberapa gelap atau berbahaya tempat di dalam sana, kita harus masuk. Tapi ingat satu hal, jangan bertindak gegabah. Kita tidak tahu apa yang sudah dia siapkan di dalam. Bisa jadi ada jebakan, bisa jadi ada penjaga yang tidak kita lihat. Siap. Aku akan bergerak pelan, selalu di belakangmu, dan waspada ke segala arah. Yang terpenting, kita selamatkan anak-anak dulu. Benar. Itu prioritas utama. Setelah mereka aman, baru kita hadapi Pak Karto dengan bukti yang nyata, agar dia tidak bisa lari dari hukum sedikit pun. Mari, kita masuk. Kebenaran harus terungkap hari ini juga.